Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan materi sosiologi Terasos. Sobat Teras dimanapun Anda berada, semoga masih dalam keadaan sehat walafiat di masa pandemi COVID-19 ini. Kita berjumpa lagi ya, semoga Sobat Teras tidak bosan-bosan. Berjumpa lagi dengan materi sosiologi kelas 12 SMA, masih di KD 3.4 mengenai kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas. Lalu materi apa yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini, yaitu materi yang terakhir di subbab materi KD 3.4, yaitu evaluasi dan hikmah dari aktivitas pemberdayaan komunitas. Jadi apa sih di materi subbab yang terakhir ini yang akan dipelajari oleh Sobat Teras, sehingga Sobat Teras bisa menyelesaikan seluruh kegiatan pembelajaran di KD 3.4 ini. Yaitu yang pertama, nanti Sobat Teras setelah menyaksikan video ini, Sobat Teras itu bisa paham, menganalisis kenapa ya pentingnya evaluasi pemberdayaan sebuah komunitas di dalam masyarakat kita. Kemudian yang kedua, Sobat Teras bisa mengidentifikasi jenis evaluasi dalam pemberdayaan komunitas. Jadi ketika melakukan evaluasi, kira-kira jenisnya apa aja nih di dalam sebuah program pemberdayaan. Dan yang ketiga, nanti Sobat Teras bisa menyimak dengan baik bagaimana kita mengidentifikasi langkah-langkah atau dalam melakukan evaluasi sebuah pemberdayaan. Nah, Sobat Teras, dimanapun Anda berada, silakan yang di rumah duduk rapi, boleh dengan rebahan untuk bisa menyimak video pembelajaran ini dengan baik. Langsung yang pertama, mengapa evaluasi pemberdayaan komunitas itu penting? Nah, Sobat Teras, dari kemarin video-video yang sebelumnya, Sobat Teras sudah mempelajari apa itu pemberdayaan, bagaimana partisipasi dalam pemberdayaan, bagaimana aktivitas sebuah pemberdayaan komunitas. Nah, Sobat Teras, kita juga perlu melakukan evaluasi dalam pemberdayaan. Kenapa itu penting? Contohnya nih, monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat di CA Selat Laut dan Selat Sebuku. Jadi di sana ada pemberdayaan, dari artikel ini ya, di sana ada pemberdayaan bagaimana peternakan lebah. Nah, ada evaluasi yang dilakukan oleh para komunitas peternak lebah ini supaya mereka produktivitasnya selalu meningkat setiap periodiknya. Kemudian mereka bisa melakukan yang namanya pemecahan masalah terhadap kekurangan-kekurangan kegiatan peternakan madu mereka. Kira-kira supaya apa? Supaya kegiatan pemberdayaan komunitas peternak lebah yang ada di Selat Laut dan Selat Sebuku ini bisa lebih produktif, bisa lebih bagus, lebih baik, dan sebagainya. Nah, mengapa ya evaluasi pemberdayaan komunitas itu penting? Sebelum itu, Sobat Teras harus tahu dulu nih, apa sih sebenarnya evaluasi? Evaluasi itu adalah kegiatan sistematis untuk mengukur dan menilai suatu objek berdasarkan pedoman yang telah ada. Jadi, sesuatu kegiatan yang sistematis. Kenapa sistematis? Karena ada tahapannya, ada perencanaannya, kemudian ada pedomannya. Siapa yang melaksanakan evaluasi, apa yang akan dievaluasi. Nah, jadi itu adalah evaluasi. Jadi sama halnya ketika evaluasi di dalam pembelajaran, kalian kan ada penilaian harian tuh. Jadi kita guru membuat kisi-kisi materinya, membuat rubrik penilaiannya dan sebagainya. Nanti hasil nilainya berapa, nah itu dijadikan sebagai evaluasi dalam pembelajaran. Nah, evaluasi dalam kegiatan program pemberdayaan itu merupakan suatu kegiatan yang sekaligus untuk mengawasi jalannya aktivitas pemberdayaan tersebut dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan yang sesuai dengan program pemberdayaan. Nah, evaluasi di dalam sebuah kegiatan pemberdayaan itu dilakukan untuk mengawasi jalannya aktivitas sebuah pemberdayaan. Apakah pemberdayaan ini berjalan dengan baik? Apakah pemberdayaan ini kita hentikan saja ya? Atau kita mau lanjutkan? Nah, ataukah pemberdayaan ini sudah mencapai tujuannya atau belum sih sebenarnya gitu? Sudah tepat sasaran atau belum? Nah, itu adalah bagian evaluasi dalam pemberdayaan. Nah, evaluasi dalam pemberdayaan ini juga digunakan untuk mengambil suatu keputusan apakah program pemberdayaan tersebut perlu dilanjutkan atau tidak. Nah, Sobat Teras, banyak sekali kegiatan pemberdayaan yang ada di Indonesia khususnya, banyak yang terhenti. 1 tahun berjalan berhenti, 2 tahun berjalan berhenti, bahkan tidak bisa berkelanjutan. Karena apa? Karena setelah dilakukan evaluasi, ternyata banyak sekali kendalanya. Kemudian misalnya terjadi permasalahan di pendanaan, terjadi permasalahan di partisipasi masyarakatnya, atau mungkin terjadi perusakan lingkungan sekitar alam. Dan akhirnya setelah dilakukan evaluasi, pemberdayaan itu tidak lanjut. Namun di sisi lain juga banyak sekali pemberdayaan yang ada di Indonesia yang masih berlanjut hingga saat ini dan terus berkembang dan menjadi lebih baik. Karena apa? Karena evaluasi.
Setelah dievaluasi kekurangan-kekurangannya, dievaluasi sebenarnya apa nih perbaikan yang perlu dilaksanakan, akhirnya dilakukanlah perbaikan itu dari hasil evaluasi sehingga pemberdayaan bisa berjalan dengan baik dan bisa diteruskan. Nah, itulah mengapa evaluasi pemberdayaan komunitas itu penting di dalam kehidupan masyarakat kita, khususnya di dalam program pemberdayaan komunitas. Bisa dipahami ya Sobat Teras semua? Kalau bisa kita lanjut, jenis evaluasi di dalam pemberdayaan masyarakat kita itu ada dua. Evaluasi di proses, ada evaluasi di dampak. Kita mulai yang pertama, evaluasi proses itu dilakukan pada saat program atau kegiatan tengah berlangsung atau sedang berjalan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki pelaksanaan. Nah, evaluasi proses ini, evaluasi yang dilakukan ketika program pemberdayaan masyarakat atau pemberdayaan komunitas sedang berjalan. Jadi, tujuannya itu untuk memperbaiki pelaksanaan. Bagaimana kegiatan ini ketika sedang berjalan, apakah ada ditemukan kendala, apakah ditemukan kesulitan. Jika di dalam proses kegiatan pemberdayaan ini ditemukan kesulitan dan kendala, langsung diperbaiki saat itu juga. Nah, maka dari itu, evaluasi proses itu tujuannya untuk memperbaiki pelaksanaan dalam sebuah pemberdayaan masyarakat. Dan menurut Pak Eri ini sangat penting. Karena dengan kita memperbaiki selalu prosesnya, proses kegiatan pemberdayaan, maka kita akan mencapai hasil yang baik. Kemudian, ada evaluasi dampak. Evaluasi dampak itu dilakukan pada saat program atau kegiatan sudah berakhir. Tujuannya adalah untuk mengukur dampak serta menghimpun pelajaran atau pengalaman yang berguna. Evaluasi dampak ini dilakukan ketika pemberdayaan komunitas atau masyarakat telah berakhir. Dampak positifnya apa? Dampak negatifnya apa? Kemudian bagaimana respon dari masyarakat komunitas sekitar yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan? Apakah ada manfaatnya atau tidak ada manfaatnya? Nah, evaluasi dampak ini juga sangat penting untuk menentukan keberlangsungan apakah kegiatan pemberdayaan ini akan dilanjutkan atau tidak. Nah, jadi dampak ini kira-kira menghasilkan sesuatu yang berguna enggak untuk masyarakat komunitas itu? Bisa membuat masyarakatnya berdaya, produktif, menghasilkan uang misalnya, memiliki keterampilan dan sebagainya. Nah, itu adalah evaluasi dampak. Sobat Teras, dimanapun Anda berada, tentunya Sobat Teras bisa memahami dengan mudah mengenai evaluasi proses dan evaluasi dampak dalam sebuah proses pemberdayaan masyarakat. Bisa dipahami ya, tadi kita sudah memahami mengapa pentingnya evaluasi dalam pemberdayaan, kemudian mengidentifikasi jenis evaluasi, ada dua, dan yang terakhir, bagaimana kira-kira langkah-langkah melakukan sebuah evaluasi. Perlu Sobat Teras ketahui, ketika kita melakukan sebuah evaluasi, itu harus ada langkah-langkah yang sistematis. Tidak mungkin suatu misalnya evaluasi di pembelajaran nih oleh Bapak Ibu Guru, tiba-tiba melakukan penilaian harian tanpa ada perencanaan, membuat soal yang tidak ada tolak ukurnya, kemudian diserahkan kepada anak-anak. Tentunya hasilnya bisa memungkinkan jelek misalnya. Karena apa? Soal yang dibuat tidak sesuai dengan materi yang diajarkan. Kemudian sholat yang dibuat levelnya level high semua. Kemudian soal yang dibuat tidak bisa memiliki kaidah mudah ditangkap oleh para peserta didik. Nah, tentunya evaluasi itu salah. Nah, maka dari itu di dalam hal pemberdayaan komunitas kita juga memerlukan langkah-langkah dalam melakukan evaluasi pemberdayaan. Yang pertama yaitu menyusun rencana kerja. Nah, Sobat Teras, yang pertama ini penting, menyusun rencana kerja. Apa yang akan dievaluasi, basis data yang akan digunakan, dan kapan waktu evaluasi. Jadi kita harus memplanning ketika akan melaksanakan evaluasi dalam pemberdayaan. Kira-kira pemberdayaan apa yang akan kita evaluasi? Kemudian data yang akan kita gunakan itu data yang dari mana? Dari masyarakat komunitas itu, data dari panitia pemberdayaannya, atau data dari pihak ketiga, para aktor pemberdayaan di pihak swasta, pemerintah, dan sebagainya. Kemudian kira-kira kapan waktu evaluasinya? Tidak mungkin kita mengevaluasi sebuah pemberdayaan itu yang baru berjalan 1 minggu, 1 bulan. Kita melakukan evaluasi pemberdayaan, misalnya ini evaluasi dampak ya, evaluasi akhir, ketika program pemberdayaan itu berjalan satu periodiknya misalnya 3 bulan,
atau 6 bulan, atau 1 tahun dan sebagainya. Nah, kemudian memilih pihak pelaksana evaluasi. Setelah kita menyusun rencana kerja, kita harus memilih pihak pelaksana evaluasi. Pelaksana evaluasi biasanya yang baik itu harus independen dan objektif. Jangan sampai kita memilih pihak para pelaku panitia pemberdayaan yang menganggarkan dana dan sebagainya. Tentunya mereka sangat subjektif bahwa mereka menganggap program pemberdayaannya sudah berjalan dengan baik. Padahal kenyataannya tidak. Nah, maka dari itu kita harus memilih pihak pelaksana di dalam evaluasi pemberdayaan. Diusahakan independen, objektif, misalnya pihak ketiga dari mahasiswa yang melakukan riset penelitian, atau dari lembaga penelitian tertentu yang melakukan riset terhadap sebuah program pemberdayaan. Maka dari itu, pihak-pihak pelaksana evaluasi akan memberikan data yang sangat objektif, tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak panitia atau pihak masyarakat komunitas lokal setempat. Kemudian yang terakhir adalah laporan hasil dari evaluasi. Laporan hasil dari evaluasi harus disebarluaskan dengan tujuan untuk memperoleh umpan balik dari berbagai pihak. Jadi dibahaslah program pemberdayaan itu, evaluasinya di masyarakat luas. Bila perlu diadakan sebuah bukan jumpa pers ya, jumpa temulah untuk mendapatkan umpan balik dari pihak lain, kira-kira apa nih masukan dari evaluasi pemberdayaannya, kira-kira kritik saran yang membangun yang bisa membuat pemberdayaan itu jauh lebih baik. Nah, Sobat Teras, itu adalah langkah-langkah melakukan evaluasi dalam pemberdayaan. Jadi menyusun rencana kerja, memilih pihak pelaksana evaluasi, dan laporan hasil evaluasi dibahas dan disebarluaskan. Nah, Sobat Teras dimanapun Anda berada, telah selesai juga materi mengenai evaluasi pemberdayaan. Kita sudah bisa mengetahui betapa pentingnya evaluasi dalam pemberdayaan, kemudian kita mengidentifikasi jenis-jenis pemberdayaan, jenis-jenis evaluasi dalam pemberdayaan maksudnya. Kemudian kita bisa mengidentifikasi langkah-langkah melakukan evaluasi dengan harapan kita bisa memaksimalkan kegiatan program pemberdayaan yang ada di Indonesia khususnya, sehingga negara Indonesia kita ini bisa menjadi lebih maju, lebih baik. Dan sekian dan terima kasih materi KD 3.4 Kearifan Lokal dan Pemberdayaan Masyarakat atau Komunitas. Kita sudah selesai di materi KD 3.4 ini. Semoga Sobat Teras dimanapun Anda berada bisa mengambil hikmah dan manfaat dari materi pemberdayaan dan bisa menjadi aktor-aktor pemberdayaan di dalam masyarakat kita sehingga menjadi generasi yang berguna bagi bangsa dan bisa memajukan Indonesia. Sekian terima kasih, sampai jumpa dengan materi sosiologi yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.